Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, besar tak dapat dihimbau gelar, kecil tak dapat disebutkan nama, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita isi kajian kita pada malam ini tentang amalan orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer oleh kita, sering kita dengar, sering kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal manusia, dalam riwayat lain dengan redaksi apabila meninggal anak cucu Adam, inqata'a, terputus amaluhu, amalnya, illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Nah, yang menjadi persoalan, kadang orang atau sebagian orang memahami kalimat terputus amal di sini, dia katakan bahwa tidak ada lagi amal yang sampai ke orang yang sudah meninggal itu. Jadi kalaupun ada keluarga yang masih hidup melakukan amal, lalu dia hadiahkan untuk yang sudah meninggal dunia, maka kata dia berdasarkan hadis ini terputus. Padahal penjelasan yang disampaikan oleh ulama, maksud dari inqata'a amaluhu itu, terputus amal seorang manusia apabila dia sudah meninggal dunia, maksudnya adalah terhenti kesempatan untuk beramal kalau kita ini sudah wafat. Nah, jadi itu maksudnya, habis kesempatan untuk beramal kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya ulama tafsir
di saat menafsirkan surat Al-Asr itu, wal asri, demi masa. Ulama menjelaskan bahwa berdasarkan firman Allah ini, bahwa modal utama bagi kita manusia itu adalah masa, waktu, kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita. Itu adalah modal utama kita. Walaupun misalnya kita terbaring sakit di rumah sakit, di tempat tidur, tak bisa kemana-mana, tapi kita masih hidup, masih ada masa waktu Allah berikan kepada kita, maka pada saat itu kita masih punya modal utama, yaitu waktu. Nah, sehingga apabila waktu ini sudah tak ada lagi Allah berikan kepada kita, ya habis. Jadi sejalan dengan penjelasan dari hadis yang sering kita dengar tadi, bahwa maksud terputus amal di situ terhenti kesempatan untuk beramal. Solat berjamaah ke masjid selagi hidup, duduk di majlis ta'lim selagi hidup, berzikir, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah selagi hidup. Kalau sudah meninggal, habis kesempatan itu. Makanya kita yang hadir malam ini, apakah ada yang hadir sekarang nih Bapak Ibu, jamaah kita yang sudah meninggal 3 tahun lalu, lalu sekarang malam ini duduk dia bersama kita? Ada enggak? Coba tengok kiri kanan. Enggak ada kan? Semuanya memang belum meninggal juga. Nah, jadi itu makna dari terputus amal. Maka ada kata-kata bijak mengatakan, taat kepada Allah itu tak lama, hanya sampai kita mati saja. Solat itu tak lama, hanya sampai kita meninggal saja. Sementara akhirat itu abadi. Kalau meninggal kita ba'da isya nanti, sampai situlah cuman kita taat kepada Allah. Nah, masalahnya itu Pak Ustaz, tak mendahului Tuhan. Insya Allah umur saya ini masih lama, kesehatan tak ada masalah. Itu yang salah. Menganggap mati kita ni masih lama, salah. Pesan Nabi kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jangan di waktu pagi kamu berangan-angan tentang apa yang akan kamu lakukan di sore hari, dan jangan di sore hari kamu berangan-angan tentang apa yang akan kamu lakukan esok hari. Hari ini kamu dipanggil dengan Ibnu Umar, esok hari boleh jadi kamu dipanggil dengan almarhum Ibnu Umar. Berangan-angan di waktu pagi untuk sore tak boleh Bapak Ibu. Berangan-angan di waktu sore untuk besok hari tak boleh. Padahal tak jauh jaraknya. Nah, kita mungkin berangan-angannya bukan pagi untuk sore, bukan sore untuk besok pagi. Kadang hari ini untuk 2,5 bulan ke depan. Nah, itu yang diangan-angankan oleh ibu. Dan terbayang oleh dia apa tema seragam keluarga pas lebaran besok. Ya kan? Masih jauh. Dan itu tak pasti. Jadi menganggap mati itu masih lama, ini yang salah. Kematianmu lebih dekat denganmu dibandingkan urat lehermu. Jadi kalau sudah wafat, habis kesempatan untuk beramal. Itu makna hadis itu. Jadi bukan terputus dalam arti tak bisa orang hidup melakukan amal yang dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah. Selesai kajian subuh di salah satu masjid, datanglah seorang bapak-bapak bertanya, jemaah, Pak Ustaz, ya, apa hukum membuat tahlilan untuk keluarga yang sudah meninggal Pak Ustaz? Tahlilan maksud dia nih baca yasin, tahtim, tahlil, doa. Kadang juga ada tausiah agama, mau'izah, pengingat untuk kita bersama. Saya bilang ya bagus. Berdasarkan banyak hadis Nabi, ya sampai ada dalil dari hadis Nabi. Itulah Pak Ustaz, mertua saya meninggal beberapa hari yang lalu. Kami ya
hampir semua keluarga ini ingin membuat tahlilan. Tapi ada 1-2 keluarga, Pak Ustaz, dia tak setuju. Bukan hanya tidak setuju, melarang. Sampai-sampai dia mengatakan, jangan kalian buat-buat tahlilan. Kalau kalian buat tahlilan itu berdosa kita semua, kata dia. Sampai macam itu bahasanya. Ini kan sudah merisaukan kita. Ya, amal yang sudah turun-temurun kita lakukan. Nah, maka ini jugalah pentingnya kita berilmu tentang amal yang kita kerjakan. Kalau boleh kita jujur, ya sebagian besar kita kadang terbalik. Sudah kita lakukan amal itu, tapi ilmunya tak sepenuhnya kita miliki. Padahal urutan yang benar itu berilmu kita dulu, baru berdasarkan ilmu itu kita beramal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ulama menjelaskan ya beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dasar hukum atau dalil terkait amal yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Yang pertama, ibadah haji. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, ibu saya sudah meninggal. Sewaktu hidup dia pernah bernazar untuk menunaikan haji. Namun sampai dia wafat, dia belum melaksanakan nazar hajinya itu. Bisakah saya melaksanakan haji untuknya, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, laksanakanlah haji untuk ibumu. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu punya hutang? Apakah kamu akan melunasinya? Maka hutang kepada Allah lebih layak, lebih utama untuk ditunaikan." Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi seandainya sia-sia, tak sampai pahala yang dilakukan dari amal orang hidup ini untuk orang yang meninggal dunia, seandainya tak sampai pahalanya, tak bermanfaat untuk orang yang sudah wafat, tentu Nabi tidak akan menyuruh si perempuan ini untuk melaksanakan haji yang dimaksudkan untuk ibunya. Tapi faktanya Nabi menyuruh. Nah, ini hadis yang pertama. Nah, jadi dalam hadis ini kita tadi mendengar ibu si perempuan ini bernazar untuk menunaikan haji. Nazar ini juga sering kita dengar. Nazar yang dimaksud di sini adalah semacam janji untuk beramal apabila hajat yang dia sampaikan ini dikabulkan oleh Allah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa nazar ini boleh, menunjukkan betapa kita sangat berharap agar hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hajat yang dimaksud itu hajat yang baik. Ya Allah, seandainya sembuh saya dari penyakit ini, bernazar saya berinfak ke masjid 5 juta rupiah. Ya kan? Jadi itu menunjukkan betapa kita sangat berharap hajat kita ini dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau hajatnya tidak baik untuk permusuhan, tentu tak boleh. Ya, dia bermusuhan dengan orang. Lalu kata dia, "Ya Allah, seandainya mati dia dalam 2 minggu ini, ya Allah berpuasa saya 3 hari." Ini kan tak benar, memperturutkan permusuhan. Ya. Kemudian selain nazar nih Bapak Ibu, dalam agama juga ada namanya tawassul. Ya, tawassul juga lahir dari situ kata wasilah. Menjadikan sesuatu sebagai perantara juga terkait dengan hajat yang kita sampaikan kepada Allah. Yang bertujuan juga menunjukkan kepada Allah betapa kita sangat berharap hajat kita ini dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa bentuk tawassul. Di antaranya ada yang disebut dengan
tawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Jadi kalau kita punya banyak amal tambahan selain amal wajib, Bapak Ibu, ini banyak keuntungannya. Di antaranya bahwa amal rutin kita itu, amal yang menurut kita luar biasa itu, kita bisa bertawassul dengan itu ketika kita menyampaikan hajat kepada Allah. Misal, ada bapak atau ibu selama ini dia rutinkan dalam sehari semalam itu membaca tasbih tak kurang dari 10.000 kali. Subhanallah, 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 10.000 kali. Ada bapak ibu yang sampai hari ini merutinkan 10.000 tasbih dalam sehari? Oh payah tuh Pak Ustaz. Infak 10.000 dah sering Pak Ustaz katanya kan. Tapi kalau zikir 10.000 nih Pak Ustaz, itu bukan sesuatu yang mustahil Bapak Ibu, ya, dan tidak berat sebenarnya. Ada alat zikir digital main pencet-pencet tuh. Itu coba kita tes. Untuk sampai ke 100 itu tak begitu lama. Apalagi yang dia baca sesingkat-singkatnya tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimat yang kata Nabi ringan di lidah tapi memberatkan timbangan adalah tasbih. Andaikan ada, kalau tak ada kita mulai mungkin ya hari malam ini atau besok 10.000 tasbih dalam sehari semalam. Lalu setelah sekian tahun dia rutinkan amal itu, ketika dia menyampaikan hajat kepada Allah, apa katanya? Ya Allah, selama ini saya rutin bertasbih mensucikan Engkau ya Allah dalam sehari semalam itu tak kurang dari 10.000 kali. Seandainya Engkau ridha dengan amal saya ni ya Allah, kabulkanlah hajat saya ini dan ini. Itu namanya bertawassul dengan amal saleh. Itu juga kiat agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu si perempuan ni almarhumah bernazar untuk melaksanakan haji. Melaksanakan haji ini juga sering kita istilahkan dengan naik haji. Naik haji. Naik haji tak sama dengan naik Pak Haji dah, beda. Ya kan? Itu istilah yang memang sudah lama kita pakai. Kok bisa naik haji namanya Pak Ustaz? Allahu a'lam lah. Saya pun tak tahu asal muasal ini. Sama dengan istilah ambil wuduk. Kadang anak-anak kita ambil wuduk sana, di mana letak wuduk tu biasa ambil katanya kan? Ini kan kacau juga awak menjelaskannya. Itu istilah yang memang ya sudah lama kita pakai seperti itu. Nah, namun sebelum sampai dia meninggal, si ibunya ini belum melaksanakan nazar hajinya itu, yang akhirnya diperbolehkan oleh Nabi untuk melaksanakan nazar haji ibunya itu. Nah, ini satu dalil. Seandainya sia-sia, tak sampai pahalanya, tak membuat lunas nazar si ibunya ini, tentu Nabi tidak akan menyuruh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis riwayat Abu Daud juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki mengucapkan, membaca bacaan talbiyah. Ini kejadian ketika Nabi bersama kaum muslimin, bersama sahabat melaksanakan haji. Lalu ada seorang laki-laki saat melaksanakan haji itu dia membaca bacaan talbiyah. Apa bunyi bacaan talbiyahnya? Labbaik an subrumah, labbaik an subrumah, labbaik an subrumah. Apa artinya? Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk subrumah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk subrumah. Subrumah ini nama orang, Bapak Ibu. Terdengar oleh Nabi, Nabi bertanya, wahai fulan, subrumah ini siapa? Dia menjawab, kerabat saya ya Rasul, saudara saya ya Rasul. Nabi bertanya lagi, apakah engkau sudah pernah haji sebelumnya? Belum ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, haji kamu dulu untuk dirimu, baru kamu hajikan subrumah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi Nabi memerintahkan si laki-laki ini menghajikan saudaranya yang sudah meninggal.
Seandainya itu tak bermanfaat untuk almarhum, tak sampai pahalanya, tentu Nabi tak akan menyuruh. Tapi buktinya Nabi menyuruh. Nah, dan ada kalimat Nabi di sini, karena si laki-laki ini belum pernah haji untuk dirinya, Nabi katakan, haji kamu dulu untuk dirimu, baru besok kamu hajikan subrumah. Ini yang kita kenal dengan istilah badal haji. Badal haji berarti menggantikan haji untuk orang lain, termasuk yang sudah wafat. Itu ada dalilnya. Dan kita sering mendengar selama ini bahwa untuk badal haji itu pelaksananya mesti orang yang sudah pernah haji. Nah, inilah dalilnya nih Bapak Ibu. Pak Ustadz, orang tua kami sudah meninggal, kami ingin menghajikannya. Bisa, bisa. Tapi kami anak-anak ini belum ada yang haji Pak Ustadz. Tak masalah. Yang melakukan bukan anak-anaknya. Dia cari informasi ke ustadz-ustadz, ke travel. Ya, banyak di musim haji itu yang menerima jasa untuk pelaksanaan badal haji. Nah, jadi yang dimaksud yang sudah pernah haji itu yang melaksanakan badal haji itu mesti orang yang sudah pernah haji. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikut, setelah haji ada puasa. Puasa yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, siapa Aisyah nih Bu? Istri Rasulullah. Populer lagu Aisyah ini di zaman kita. Tahu ibu-ibu lagunya? Tentang romantisnya cinta Aisyah bersama Rasulullah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Apa lagi Bu sambungannya? Nah, itu isi lagu ini menceritakan romantisnya keluarga Nabi itu. Jadi kalau ada ibu merasa suami kurang romantis selama ini, putarlah lagu Aisyah ini kuat-kuat di rumah. Ya kan? Lagu itu tentu dibuat berdasarkan dalil. Dalam lagu itu dikatakan, dengan baginda kau pernah bermain lari-lari. Itu romantisnya Pak Nabi ini. Ya, suami istri bermain lari-lari, insya Allah romantis. Kalau bermain lari-lari. Tapi kalau kejar-kejaran suami istri, itu bercokak, itu berkelahi. Ya kan? Yang romantis itu bermain lari-lari. Nah, apalagi dalam lagu itu dikatakan bahwa Nabi pernah minum dari tempat minumnya Aisyah, satu gelas. Suami istri romantis. Nah, ini juga mungkin paling banyak tak terlakukan oleh kita. Di zaman kita ini suami istri gelasnya masing-masing. Gelas papa, gelas mama, kursi papa, kursi mama, ya kan? Nabi ini ternyata romantis. Kalau ada yang bilang, dan ini sering kita dengar, dah tua-tua nih Pak Ustaz, tak ada cita-cita romantis lagi dah Pak Ustaz, dah fokus ibadah aja dah katanya. Ini agak perlu ditinjau ulang nih. Ya, ibadah yang paling lama itu Bapak Ibu menikah itulah. Masa-masa yang kita jalani dalam membina rumah tangga, selagi itu sesuai dengan tuntunan agama, bernilai ibadah. Ya kan? Ibu-ibu rumah tangga yang kerja rumah tak pernah habis katanya. Tak pernah habis kerja rumah kami ibu-ibu nih Pak Ustaz. Mulai dari terbit fajar sampai terpejam mata suami Pak Ustaz. Kalau ikhlas ibu melakukan itu bernilai ibadah. Jadi romantis ini tak memandang usia pernikahan. Nabi mencontohkan itu. Nah, kita mungkin ya kebanyakan romantis ya. Awal-awal menikah, bulan madu, itu biasa. Tapi jangan pas masa-masa awal menikah saja. Curhat ibu tuh. Dulu ketika awal menikah Pak Ustaz, bukan main sayang abang itu ke saya Pak Ustaz. Digigit nyamuk aja saya Pak Ustaz dibawanya berobat ke rumah sakit. Kan lebay pula dia kan. Begitu pula cerita dia. Setelah sekian tahun menikah Pak Ustaz, terlantuk kepala awak di pintu katanya kan. Terbelalak matonya kawak kata. Pakai mato katanya kan. Tengok rusak pintu tu kan. Pintu yang dirisaukannya Pak Ustaz, bukan kepala kita kan. Nauzubillah. Ya, ini perlu nih Bapak Ibu. Kita yang mungkin selama ini ya dengan bahasa seperti tadilah, dah fokus ibadah aja nih Pak Ustaz, tak ada yang ingat romantis lagi dengan. Itu tak begitu seharusnya.
Nah, hadis dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dan atasnya masih ada hutang puasa yang belum dia qada, lalu dia meninggal, maka hutang puasanya itu mesti dilakukan oleh walinya. Siapa maksud wali di sini? Ahli warisnya. Nah, ini kata Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Muslim memuat hadis ini dalam bab qada puasa untuk mayat. Hadis sahih. Orang hidup melakukan puasa untuk orang yang sudah wafat, karena masih ada hutang puasa si mayat ini. Seandainya puasa orang hidup ini tidak membuat lunas hutang puasa orang yang meninggal, maka sia-sialah Nabi menyuruh. Ini Nabi menyuruh, tandanya bahwa bermanfaat untuk si mayat, membuat lunas hutang puasanya. Masih terkait amal orang hidup ini, masih terhubung dengan orang yang sudah meninggal ketika dia maksudkan untuk itu. Ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu kita hanya populer dengan hak ahli waris. Apa hak ahli waris? Harta warisan. Nah, selain hak ahli waris juga ada kewajiban ahli waris. Yang salah satunya ini, melakukan puasa qada apabila si mayat masih punya hutang puasa. Begitu juga hutang yang lain. Ya. Antara hak dengan kewajiban ini kan memang bergandengan terus. Ada kewajiban, ada hak. Ya, jangan mau hak saja. Terbangun dia waktu subuh habis. Nah, maka kata ulama, tidak ada hal yang harus dia pentingkan saat itu kecuali mengqadha salat subuh yang tinggal ini. Masih ada yang belum paham rupanya. Jadi mengqadha subuh ini tunggu subuh besok pula Pak Ustaz? Tidak. Saat itu langsung. Bahkan tidak ada hal yang paling dia utamakan saat itu kecuali mengqadha salat itu. Begitu harus segeranya. Ini sudahlah kesiangan, yang dia pentingkan bukan mengqadha salat subuh. Ketupek lontong gulai paku, ya kan? Cari sarapan dia dulu. Ini salah. Nah, begitu segeranya, begitu mesti segeranya mengqadha. Baik mengqadha salat dengan uzur syar'i seperti ini, begitu juga dengan mengqadha puasa. Ya. Pertanyaan lain, Pak Ustadz, bagaimana kalau yang meninggal itu Pak Ustadz memang tak pernah ikut puasa Ramadan? Ini kacau juga nih. Berapa banyak tuh Pak Ustadz katanya, kan sudahlah harta warisan tak ada, yang dapat mengqadha puasa saja. Ini agak beda masalahnya nih Pak, ya kan? Jadi arah utama hadis ini, orang yang memang tanpa sengaja dia, sehingga dia masih punya hutang puasa. Mungkin dia sakit di bulan Ramadan, ya, dan atas sebab sakit itu meninggal dia, sehingga dia ada puasa Ramadan itu yang memang karena ajalnya tiba, sehingga dia tidak mengqadha, belum sempat mengqadha. Itu arah utamanya. Adapun orang yang dengan sengaja tidak ikut puasa Ramadan ini, ya, yang pasti banyak-banyaklah mohonkan ampunan dosa untuknya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian juga ada hadis yang menceritakan terkait kurban. Nabi itu pernah melaksanakan kurban, ketika menyembelih beliau sebutkan, ya Allah, ini untuk umat Muhammad yang bersaksi bahwa engkau sebagai Tuhan, ya, dan aku adalah utusan engkau, yang bersyahadat. Nabi maksudkan untuk seluruh umatnya. Nah, ini kalau tak sampai pahalanya kepada orang lain itu, termasuk yang sudah meninggal di situ, tentu Nabi tidak akan mengucapkan seperti itu. Namun nyatanya
Nabi melakukan seperti itu. Setelah kurban adalah sedekah. Ya. Ada hadis dari Sa'ad bin Ubadah. Dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya sudah meninggal dunia. Apakah saya bisa bersedekah untuknya ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Lalu saya bertanya lagi, "Sedekah apa yang paling baik ya Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Memberi air minum." Hadis riwayat An-Nasai, status hadis ini hadis hasan menurut Al-Albani. Ya, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apakah saya bisa bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal? Ya, bisa. Dia bertanya lagi, apa sedekah yang paling baik ya Rasul? Memberi air minum. Maka di depan ustaz berceramah selalu ada air minum, karena ini adalah sedekah yang paling baik. Nah, ketika ada yang meninggal tuan rumah sesuai dengan kemampuannya, dia hidangkan pula, dia suguhkan paling tidak air minum. Apalagi kalau melebihi air minum. Ada kue, bahkan ada nasi nasi berkat, sesuai dengan kemampuan. Nah, ini kata kuncinya ini Bapak Ibu. Karena itu amal bagi yang melakukan. Maka ini dimaksudkan pahalanya sebagai hadiah untuk almarhum dan almarhumah, maka pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menuduh itu tradisi Hindu. Makan-makan di rumah orang meninggal itu orang Hindu dulu yang macam itu. Kalau memang orang Hindu melakukan seperti itu, kita tidak bantah itu. Tapi yang kita lakukan ini tidak berasal dari Hindu. Karena ada orang salaf, dari golongan salaf mengatakan namanya Imam Paus. Banyak-banyaklah kalian bersedekah dalam 7 hari dari meninggalnya seseorang. Karena dalam masa itu dia disidang, ditanya, bahkan diazab di alam kubur. Maka ringankanlah bebannya dengan memperbanyak sedekah. Nah, ini bukti bahwa amal ini juga dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, dan bukan kita mengikut orang Hindu. Nauzubillah. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa hadis yang dijadikan dasar hukum atau dalil oleh ulama tentang sampainya pahala dari amal yang dilakukan oleh orang hidup yang memang dia maksudkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bukan pandai-pandai kita yang membuat amal itu, melainkan ada dasarnya, ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan poin-poin penting ini dapat kita pahami, menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya mohon maaf kajian kita sampai di sini. Saya minta waktu beberapa menit sebelum masuk waktu Isya. Saya mohon pamit langsung karena ada acara lagi nanti setelah salat Isya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.